Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat digitalpreneur dimanapun Anda berada? Bersama saya Muhammadul Akbar. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan mengenai permodalan. Berapa sih modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis online? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang terkadang sering ditanyakan oleh orang-orang yang memang baru memulai bisnis online. Ya, kalau misalkan kita memulai bisnis offline, ya itu mungkin udah tidak asing lagi, membutuhkan biaya modal yang cukup besar. Tetapi yang menarik di dalam bisnis online ini, yang menarik adalah modalnya sangat minim sekali, sahabat-sahabat digitalpreneur. Bahkan kalau kita mulai dengan fasilitas yang ada, ya biasanya kan setiap orang itu pasti punya handphone ya, atau smartphone lah. Ya, setidaknya minimal punya smartphone saja. Ya, kalau kita punya smartphone, itu kan berarti sudah modal utama ya. Kalau misalkan belum punya smartphone, ya tentunya harus punya modal ya, punya modal untuk punya smartphone. Tapi kalau sudah punya laptop tapi nggak punya smartphone, ya berarti laptopnya. Tapi nggak mungkin ya, kalau sudah punya laptop harusnya sih sudah punya smartphone ya. Tapi beda hal, sudah punya smartphone tapi tidak punya laptop begitu. Tapi kalau kita mau profesional ya harus punya laptop gitu ya. Tapi kalau kita mau memulai dengan modal awal hanya memiliki handphone, smartphone saja, itu sudah punya sudah bisa menjadi modal awal untuk memulai bisnis online, sahabat-sahabat. Jadi begitu ya. Untuk modal berapa sih modalnya yang real begitu ya? Yang pertama, level 1. Anggap saja ini level 1-nya. Modalnya cukup punya handphone dan punya kemauan saja ya. Dan kemauan itu harus rutinitas, harus terjaga ya. Rutinitas itu betul-betul harus dijalankan. Contohnya saja, misalkan rutinitas itu hanya dengan modal handphone saja ya. Misalkan modal handphone, kita mau memproduksi barang nggak punya modal ya, atau kita mau membuka jasa tapi jasanya kita nggak punya keahlian, ya sudah, mulailah menjadi seorang reseller atau menjadi seorang dropshipper. Yang sudah saya jelaskan, reseller itu kita harus beli barang ya. Tentu itu juga membutuhkan modal tentunya ya. Tapi sebetulnya tidak juga. Menjadi seorang reseller bisa saja misalkan kita menjual barang berupa foto saja, gambar saja, atau kata-kata, lalu kita tawarkan. Lalu kemudian ketika ada yang minat, baru kita beli barang dan barang itu langsung bisa terjual. Seperti itu ya. Jadi langsung balik modal dalam waktu yang singkat ya. Nah, itu kalau menjadi seorang reseller. Tapi yang paling modalnya sangat minim adalah menjadi seorang dropshipper ya. Menjadi seorang dropship itu ya hanya menginformasikan saja jualan atau produk orang lain, lalu kita pasarkan. Ketika ada yang berminat, kita nggak perlu keluarkan modal, pengantarannya langsung dihandle oleh si pemilik barang, dan kita akan mendapatkan fee dari penjualan itu ya. Biasanya seperti itu untuk menjadi seorang dropshipper. Dan marketplace juga membuka peluang-peluang untuk menjadi seorang dropshipper ya, atau menjadi seorang reseller. Nah, artinya untuk memulai bisnis online bisa saja dengan cara minimal seperti itu. Tapi dari video-video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana membangun brand di awal. Yang paling penting itu adalah membangun brandnya. Nah, untuk membangun brand, sahabat-sahabat digitalpreneur juga bisa memulai dengan yang gratisan. Contohnya saya seperti Blogspot ya. Misalkan nama websitenya adalah distromillennial.blogspot.com misalkan seperti itu. Nah, itu kan kalau udah pakai nama Blogspot itu free ya, atau alias gratis ya. Nah, tapi kalau sahabat-sahabat sudah punya modal lah sedikit, tapi supaya punya website yang lebih profesional ya, itu sebetulnya bisa juga memulai dengan memiliki template website ya, atau template WordPress ya. Itu ada yang gratisan, ada juga yang dengan harga yang cukup murah ya. Template WordPress itu ya rata-rata bisa hanya sekitar 100 ribuan, 200 ribuan begitu ya. Atau ketika sahabat-sahabat juga mengikuti program pelatihan ini, juga nanti akan diberikan source code template untuk website. Jadi itu nanti bisa digunakan sebagai latihan bagi sahabat-sahabat digitalpreneur. Source code itu bisa dimanfaatkan untuk membuat company profile atau brand dari sahabat-sahabat semuanya. Tinggal sahabat-sahabat bisa sewa domainnya saja sama hostingnya saja. Ya, itu kalau misalkan mau yang
berbayar. Dan itu pun juga untuk hosting domain modalnya sangat minim kalau membuat sendiri ya, memesan sendiri ya. Itu biayanya hanya sekitar kalau domain sekitar 100 ribuan ya. Kalau hostingnya sekitar 150 atau 100 ribuan juga. Dengan modal kurang lebih 200 ribuan sudah bisa memiliki domain sendiri yang profesional ya. Karena branding ini penting sahabat-sahabat. Kalau kita menggunakan yang gratisan ya terkesannya ya itu bisnis yang personal saja ya, dimiliki oleh profesional. Jarang sekali kalau sebuah perusahaan memiliki website dengan nama blog ya, atau numpang domain dari website orang lain. Karena domain utamanya adalah blogspot.com dan kita hanya numpang dengan subdomainnya. Misalkan namanya tadi distromillennial.blogspot.com. Beda sekali ketika nama domainnya adalah distromillennial.com ya. Nah, ini brand di awal yang harus sahabat-sahabat persiapkan. Nah, jadi kalau kita melihat dari total biayanya, tadi yang minim adalah biayanya itu berarti kalau teman-teman sahabat-sahabat sudah bisa memesan domain, berarti hanya sekitar 200 ribuan ya. Sekitar 200 ribu sudah punya website yang profesional. Source code-nya bisa menggunakan dari source code yang nanti saya coba share buat teman-teman atau sahabat-sahabat digitalpreneur semuanya. Ya, modalnya 200 ribu sudah punya bisnis online, punya branding sendiri dan profesional lagi, seperti itu ya. Nah, setelah itu modalnya apa lagi? Ya, kalau misalkan ini bisnisnya online, maka membutuhkan koneksi internet ya. Kalau sahabat-sahabat punya jalur koneksi wifi ya itu bisa gratisan. Tapi kalau mau mulai dengan paket data sendiri, ya tentunya tinggal disiapkan saja untuk paket data selama 1 bulan, seperti itu. Nah, itu ya modal awalnya, koneksi internet, juga kemudian domain. Tapi kalau misalkan mau mulai yang belajar saja lewat blogspot, ya itu juga sah-sah saja ya. Karena itu fasilitas fitur yang gratisan. Tetapi bisnis itu ya terlihat seperti bisnis yang memang individual saja ya. Tidak mewakili sebuah brand yang terlihat lebih trustnya terjaga seperti itu ya. Nah, modal sangat minim sekali. Itu level 1-nya. Nah, saya coba angkat lagi modal level 2-nya ya. Jadi kalau level 1 itu ya modalnya sangat minim, bahkan gratis aja juga bisa ya. Tadi tanpa harus punya domain yang berbayar, cukup pakai blogspot saja, berarti yang pertama itu gratis ya. Tapi syaratnya yang tadi sudah punya handphone, smartphone, itu modal utamanya ya. Lalu yang kedua adalah modalnya itu kita coba upgrade ya. Contohnya misalkan kita coba tadi beli domain sekitar 200 ribu begitu. Lalu kemudian kita perlu modal lagi laptop ya. Nah, ini laptop ini penting sekali untuk yang lebih ingin meningkatkan bisnisnya lebih profesional. Karena tools atau software itu banyak sekali yang bisa menggunakan laptop dan itu menjadi lebih kompleks begitu ya. Misalnya kita harus install aplikasi desain, lalu kemudian aplikasi-aplikasi untuk editingnya, untuk melakukan brandnya, lalu pengelolaan datanya lebih rapi. Nah, itu dengan alat laptop ya, itu juga akan lebih maksimal dalam menjalankan bisnis online. Dan harga laptop itu sahabat-sahabat jangan khawatir, jangan yang mencari yang mahal terlebih dulu ya. Ini kalau kita bicara dari sisi biaya agak lebih minim. Jadi sahabat-sahabat bisa memulai dengan membeli laptop yang harga yang murah saja ya. Mulai dari yang harga 1.500.000, 2 juta itu juga sudah ada ya. Atau beli yang second saya juga sudah banyak juga ya, yang kualitasnya masih bagus begitu, yang harganya masih sekitar 1 juta juga masih sudah banyak ya. Yang penting adalah bagaimana sahabat-sahabat bisa memulai. Modalnya adalah punya keyakinan yang kuat. Kalau sudah punya keyakinan kuat, bisa sukses dengan jalan bisnis online ini, maka saya yakin bahwa teman-teman akan mampu untuk mencapai tujuannya seperti itu. Nah, jadi level 2 ini ya tadi punya smartphone-nya, punya website-nya, lalu kemudian juga laptopnya begitu ya, komputernya, agar manajemen bisnisnya lebih rapi. Lalu level yang berikutnya lagi apa? Ya tentunya ini membutuhkan biaya, dan sisi biaya juga akan semakin bisa ditingkatkan. Dan kira-kira apa lagi yang dibutuhkan? Ada yang bagian produksinya, atau anggap saja kita nggak memproduksi barang, atau kita cukup memasarkan produk orang lain atau menjual jasa orang lain.
Berarti kita bisa punya staf khusus untuk digital marketing. Ada yang bagian editing filmnya. Atau kalau perlu kita misalkan mau buat aplikasi yang custom ya. Atau ada rencana membangun startup ya. Jadi kalau untuk membangun startup ini cara berpikirnya itu adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan yang kekinian ya. Karena sangat dibutuhkan ide-ide digital saat ini. Bahkan seperti Gojek ya. Itu kan idenya sederhana. Mempertemukan antara tukang ojek dengan si penumpang. Itu ya ide sederhananya. Atau ada GoFood mempertemukan antara si pedagang dengan yang konsumennya. Atau bisa juga kita lihat Halodoc mempertemukan dokter dengan calon pasiennya. Nah, atau banyak sekali ide-ide yang kemudian di startup itu mempertemukan dengan si A, dengan si B. Poinnya adalah dari sisi permodalan ini sangat minim sekali sahabat-sahabat semuanya. Dan yang paling penting adalah ketika sahabat-sahabat mau memulai, nanti akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sekali. Pengalaman itu lebih mahal daripada hanya sekedar teori saja, ya. Jadi kalau sahabat-sahabat hanya belajar, tidak dipraktekkan, maka ini hanya sekedar ilmu pengetahuan yang nantinya tidak akan bermanfaat ya. Hanya sekedar pengetahuan saja gitu, manfaatnya tidak bisa dirasakan. Ya. Jadi sebaiknya sahabat-sahabat bisa memulai saja. Kalau ada modal sedikit sekitar 200 ribuan, mulailah pesan web domainnya. Dan ingat, domain itu adalah brand yang harus dijaga. Jadi buatlah brand nama website yang kemudian itu akan dipakai seterusnya. Karena brand ini bahkan banyak sekali orang-orang yang memesan domain sengaja dibeli ya untuk diparking ya, istilahnya parking domain. Ini yang nanti ketika orang itu membutuhkan ini akan dijual mahal sekali. Yang penting jangan sampai brand ini tidak dipikirkan di awal. Perhatikan juga brand ini apakah sudah ada yang pakai atau belum. Lihat juga di Haki punya hak ciptanya atau tidak. Mulai dari logonya juga diperhatikan begitu ya. Jadi untuk memulai bisnis online tentunya yang harus perhatikan hal-hal yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, begitu ya sahabat-sahabat digitalpreneur. Mudah-mudahan dari sisi biaya sahabat sudah bisa memikirkannya. Tapi kalau mau lebih ekspansi lagi membangun startup ya tentunya sudah mulai memikirkan berapa SDM-nya, berapa yang harus dikeluarkan biaya operasional setiap bulannya, lalu divisi-divisinya apa saja, divisi IT apa saja, divisi bagian desain, digital marketingnya siapa saja, layanan customer service-nya siapa saja, terus pola pendistribusiannya bagaimana, kemudian sampai sukses transaction-nya seperti apa, lalu kemudian bagaimana memanajemen data atau transaksi, atau kemudian melayani komplain, melayani after sales-nya. Nah ini juga harus dipikirkan sahabat-sahabat semuanya. Jadi membangun bisnis itu ya berpikirnya itu harus benar-benar runut ya, harus tersistem. Jadi semua bagian itu harus betul-betul dikelola dengan baik dan benar. Ya, terima kasih sahabat digitalpreneur. Dari saya itu yang bisa disampaikan pada panduan video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya Muhammad Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.